Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan memaparkan materi tentang psikosomatis. Jadi apa sih psikosomatis ini? Jadi psikosomatis merupakan jenis dari mental illness atau gangguan mental. Jadi sebelum saya memaparkan tentang materi psikosomatis sendiri, perkenankan di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Muhammad Haris Zulianta dengan NIM 201020500017. Ini merupakan tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah kesehatan mental. Jadi sebelum saya menerangkan tentang psikosomatis, karena materi psikosomatis ini merupakan dari jenis-jenis mental illness atau gangguan mental. Jadi pengertian mental illness ini harus kita ketahui terlebih dahulu. Jadi mental illness merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami tekanan mental sehingga membuat aktivitasnya menjadi terganggu. Mental illness atau gangguan mental termasuk gangguan mental yang merujuk pada emosional pikiran, perasaan, dan perilaku yang menyulitkan seseorang untuk bekerja, bersosialisasi, dan beraktivitas lainnya. Jadi itu merupakan pengertian dari mental illness atau gangguan mental. Jadi terdapat beberapa jenis dari mental illness, salah satunya yaitu tentang psikosomatis. Jadi psikosomatis ini maka akan kita bahas dari kata psikosomatis. Psikosomatis itu sendiri berasal dari kata psiko yang berarti pikiran, dan dari kata soma yang diambil dari kata somatis itu yang berarti tubuh atau fisik. Jadi istilah ini diperkenalkan oleh seorang dokter berasal dari negara Jerman yaitu bernama Heinrich. Itu dokter kedokteran dari barat pada tahun 1818. Jadi psikosomatis ini mempunyai arti atau mempunyai pengertian yaitu keluhan fisik yang disebabkan atau diperbulik oleh faktor psikologis atau pikiran. Jadi dari psikosomatis ini mempunyai istilah khusus yang untuk menemani kondisi ini, yaitu penyakit pikiran atau orang Jawa lebih terkenal dengan nama penyakit pikir, karena setiap keluhan muncul ketika seorang memiliki beban pikiran atau stres atau sebagainya. Jadi konflik-konflik psikis atau psikologis dan kecemasan bisa menjadi sebab timbulnya bermacam-macam penyakit jasmani atau bahkan bisa menjadi penyebab semakin beratnya suatu penyakit jasmani yang telah ada. Jadi gangguan psikosomatis ini terjadi tidak hanya pada orang dewasa, tetapi terjadi juga pada anak-anak. Jadi penyebab utama gangguan psikosomatis ini termasuk pada anak didasarkan pada sikap atau hubungan anak kepada orang tua. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang kesehatan mental dari keluarga dapat menyebabkan anak-anak memiliki gangguan psikosomatis. Jadi gangguan psikosomatis ini sebenarnya tidak termasuk faktor psikologis yang sangat berat atau yang terlalu berat, karena psikosomatis ini digolongkan ke dalam gangguan mental, tetapi gangguan ini sangat berperan mempengaruhi gangguan medis. Jadi gangguan psikosomatis ini sebenarnya tidak termasuk faktor psikologis yang terlalu berat untuk digolongkan ke dalam gangguan mental, tetapi gangguan ini sangat berperan mempengaruhi gangguan medis. Jadi gangguan psikosomatis ini sangat berkaitan dengan gangguan medis seseorang. Jadi sebagai contoh, ada orang yang sama sekali tidak dapat menggerakkan kedua kakinya dengan alasan
kakinya itu tidak bertenaga. Padahal dari pemeriksaan fisik seluruh tubuh seseorang atau orang tersebut termasuk kakinya dalam keadaan normal dan tidak ada gangguan apapun. Jadi psikosomatis menurut para ahli. Yang pertama menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Psikologi Abnormal mendefinisikan psikosomatis yaitu bentuk macam-macam penyakit fisik yang ditimbulkan oleh konflik-konflik psikis atau psikologis dan kecemasan-kecemasan kronis. Yang kedua yaitu menurut J.P. Chaplin dalam Kamus Psikologi menyebutkan bahwa psikosomatis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh satu kombinasi dari faktor organis dan psikologi. Yaitu dari penyakit psikosomatis ini memiliki gejala-gejala. Jadi gejala ini timbul dari gangguan psikosomatis, dapat bervariasi dari satu orang ke orang yang lain karena setiap orang itu memiliki perbedaan atau tidak samalah. Satu orang itu dengan orang itu tidak sama, bisa disebut unik karena dari orang tersebut tidak sama satu sama lain. Jadi gejala yang timbul juga dapat berubah-ubah tergantung dari kondisi psikologi seseorang. Akan tetapi dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan oleh dokter akan menunjukkan hasil yang normal, tidak ada kelainan sama sekali. Jadi ada beberapa gejala-gejala yang sering dikeluhkan oleh pasien psikosomatis. Itu antara lain gejala jantung berdebar-debar. Dalam artian jantung ini tidak berdenyut secara normal, tetapi berdenyut dengan sangat kencang. Yang kedua yaitu sesak nafas. Yang ketiga lemas atau tidak dapat menggerakkan anggota tubuh sama sekali. Yang keempat yaitu nyeri ulu hati. Yang kelima tidak nafsu makan, tidak memiliki nafsu makan seperti biasanya, atau dalam artian tidak makan dengan teratur atau enak. Yang keenam yaitu susah tidur. Yang ketujuh yaitu nyeri kepala. Yang kedelapan nyeri seluruh tubuh dan ada gejala-gejala lainnya. Lalu pada pasien yang memang sudah memiliki gangguan fisik yang lain kemudian mengalami masalah psikologis, umumnya akan memiliki gejala-gejala penyakit yang semakin memburuk. Jadi ketika seseorang itu memiliki gangguan fisik yang lain dan terkena penyakit psikosomatis ini akan menjadi semakin buruk penyakit tersebut. Itu ada penyebab psikosomatis. Itu penyebab penyakit psikosomatis tidak diketahui oleh secara pasti. Jadi terdapat beberapa faktor sehingga dapat memicu terjadinya psikosomatis. Yang pertama yaitu dari faktor genetik atau lebih dikenal dengan faktor keturunan ya. Jadi beberapa peneliti menyatakan bahwa penyimpangan genetik yang aneh pada individu dapat berubah menjadi penyebab langsung untuk penyakit psikosomatis. Yang kedua yaitu dari faktor kondisi biologis yang tidak teratur. Itu perubahan metabolisme glukosa, kadar asam amino dalam serum ternyata bisa menyebabkan penyakit psikosomatis. Yang ketiga yaitu faktor dari pengaruh stres seseorang. Jadi orang yang mengalami peristiwa stres seperti peristiwa yang menyebabkan trauma, pelecehan, sakit menahun, dalam artian penyakit itu belum bisa atau penyembuhannya harus melewati bertahun-tahun, atau ketakutan, depresi, marah, merasa bersalah, merasa tidak aman, dan situasi sulit lainnya juga sangat rentan sekali terhadap gangguan psikosomatis. Yang keempat
yaitu dari faktor keadaan keluarga. Jadi tidak adanya orang tua atau baik dari bapak atau ibu, perilaku orang tua itu sangat mempengaruhi terhadap anak, dan tidak terciptanya hubungan yang baik dari anak ke orang tua di keluarga itu sangat mempengaruhi, yaitu bisa menjadi asal mula dari gangguan psikosomatis. Itu terdapat dari faktor-faktor dari setiap gejala atau setiap penyakit itu pasti ada penyembuhannya atau cara mengatasinya. Jadi pada dasarnya gangguan psikosomatis ini merupakan dari rasa cemas dan depresi. Jadi setiap penyakit itu pasti memiliki pengobatannya sendiri. Jadi pada kasus penyakit psikosomatis itu bisa diatasi dengan beberapa cara. Itu yang pertama dengan pengobatan psikoterapi. Kaitan antara kondisi psikologis dan penyakit fisik seseorang sangatlah erat sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antara keduanya. Masalah yang menyebabkan seseorang datang ke dokter yang berhubungan dengan kondisi psikologisnya dapat berhubungan dengan dua hal. Yang pertama yaitu berhubungan dengan masa lalu penderita, yang kedua berhubungan dengan kondisi masa yang sedang dialaminya. Bahkan bisa juga kedua hal ini dapat disebabkan dari gabungan kedua masalah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengobatan fisik. Jadi pengobatan ini hanya dikhususkan pada faktor fisik yang mempengaruhi suatu penyakit bisa muncul. Meski begitu, saat Anda sudah mengetahui sumber masalah yang menyebabkan penyakit, hal itu bisa memunculkan pertanyaan pada pikiran Anda. Jadi kita bisa berpikir bagaimana dampak dari penyakit psikoterapi ini bagi tubuh kita. Hal ini yang seringkali bisa memperparah penyakit psikosomatis itu sendiri. Karena apa? Kita memikirkan dampak penyakit dari penyakit psikoterapi ini. Jadi bisa menyebabkan stres ya pastinya. Yang ketiga yaitu dengan cara pengobatan psikofarmakoterapi. Jadi meski pengobatan psikoterapi ini lebih insentif mengatasi gangguan psikosomatik daripada obat lokal lainnya, namun pengobatan psikofarmaka umumnya tidak mempengaruhi faktor etiologinya. Jadi di sini saya juga pernah mendengar dari cuplikan video dari Dr. Tirta bahwasanya cara mengobati penyakit psikosomatis ini sangat sederhana, yaitu dengan cara kita bercerita, baik itu cerita kepada teman, cerita kepada keluarga, kepada saudara atau kepada psikolog. Nah, itu menurut Dr. Tirta ya, itu cara mengatasinya yaitu dengan bercerita. Jadi tadi selain bercerita ada beberapa yang saya sebutkan. Yang pertama itu pengobatan psikoterapi, yang kedua pengobatan fisik, yang ketiga pengobatan psikofarmakoterapi. Jadi ketika kita memiliki segala penyakit seperti penyakit psikosomatis ini, jangan khawatir, pastinya itu ada pengobatan tersendiri. Jadi itu yang bisa saya paparkan mengenai materi psikoterapi. Mohon maaf mengenai psikosomatis. Jadi jika ada salah dari saya,
Mohon maaf karena kita juga saling belajar. Mohon ketika ada masukan-masukan bisa hubungi saya, baik dari WA atau dari kolom komentar YouTube ya. Di sini saya sangat terbuka untuk teman-teman ketika ada masukan-masukan. Baik, terima kasih dari saya. Terima kasih sudah mendengar penjelasan dari saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.